Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 25 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar mengandalkan Tuhan daripada manusia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Santi Pratama. Kepada Ibu Santi, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Renungan pagi pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 25 Mei 2025. Judulnya, Hukuman Allah lebih baik daripada hukuman manusia. Ayatnya 2 Samuel 24 ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Keterangannya adalah satu penghinaan bagi Allah ketika Daud menghitung jumlah orang Israel. Teguran Allah menimpanya karena ia menjadikan dirinya sebagai Allah, seolah-olah ia dapat mengetahui kekuatan pasukan Israel dari jumlah mereka. Inilah firman Tuhan kepada Yerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Allah tidak melihat jumlah orang Israel untuk keberhasilan pekerjaannya. Pasukannya berjumlah berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Mereka bekerja sama dengan orang-orang yang berhubungan dengan Allah untuk menjadi saluran terang. Manuskrip 1898. Jiwa yang sadar akan niat yang tulus dan jujur tidak akan lebih sedikit merasa takut kepada Allah daripada kepada orang yang berhati baja. Jiwa yang tersiksa oleh penderitaan manusia akan menjauh dari penilaian yang salah dan kutukan orang yang tidak dapat membaca hati, tetapi telah mengambil keputusan untuk menghakimi rekan-rekannya. Ia akan berpaling kepada Dia yang tidak memiliki sedikit pun bayangan salah paham, Dia yang mengetahui semua dorongan hati, yang mengenal semua keadaan godaan. Allah mengetahui setiap perbuatan di kehidupan lampau, namun dengan mempertimbangkan semua ini, jiwa yang gelisah siap untuk mempercayakan kasusnya kepada Allah karena mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan dan kasih sayang. Ketika Daud diminta untuk memilih hukuman atas dosanya,
Ia berkata, "Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayang-Nya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Ia merasa bahwa Allah mengetahui pergumulan dan penderitaan jiwa. Ketika orang-orang dimampukan untuk melihat sekilas karakter Allah, mereka tidak melihat dalam dirinya roh yang tidak berperasaan dan pendam yang ditunjukkan oleh manusia. Mereka melihat bahwa penderitaan dan pencobaan adalah cara yang ditetapkan Allah untuk mendisiplinkan anak-anaknya dan mengajar mereka jalannya agar mereka dapat memegang teguh kasih karunia-Nya. Ketika jiwa-jiwa yang murtad yang malang dituntun ke sungai kasih Allah, mereka berseru, "Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas yang dimurnikan." Jiwa-jiwa yang menderita dibuat sabar, percaya, dan menang di dalam Allah di bawah keadaan-keadaan yang sulit. Ketika manusia yang terbatas dan berdosa memberikan bukti bahwa mereka menganggap diri mereka lebih penting daripada Allah, ketika mereka menganggap diri mereka benar, tetapi tidak memperlihatkan kelembutan jiwa yang menjadi ciri kehidupan Tuhan kita Yesus, kita dapat mengetahui bahwa kecuali mereka bertobat, keakidian itu akan segera disingkirkan dari tempatnya. Manuskrip 7 1895. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Santi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang upaya Daud melakukan sensus penduduk, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 104 tahun 1893 paragraf 3 yang berbunyi, ketika Daud menyimpan kesombongan, ambisi, dan merasa cukup, setan bekerja dalam pikirannya dan memprovokasi dia untuk menghitung orang Israel. Yoab terkejut dan khawatir ketika mendengar perintah untuk menghitung umat Allah. Karena perintah ini tidak seperti perintah apapun yang pernah diberikan Daud sebelumnya. Karena dia selalu menyatakan bahwa hanya Allah yang menjadi kekuatan mereka. Yoab memiliki lebih sedikit pengalaman dalam cara kerja praktis Roh Allah dalam dirinya dibandingkan Daud. Daud lebih banyak mengalami pimpinan Roh Allah dalam hidupnya. Namun, pada kesempatan ini, dengan kebijaksanaan yang jelas, Yoab menyadari bahwa permintaan tersebut tidak berasal dari Allah atau muncul dari motif yang benar dalam diri Daud. Itu sebabnya Yoab kaget mendengar perintah tersebut dan Alkitab berkata dalam 1 Tawarik 21 ayat 6 yang berbunyi, orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Meski Yoab laksanakan perintah Daud, tapi dia tidak lakukan sepenuhnya. Ada 2 suku yang dia tidak hitung, sebab perintah itu keji baginya. Demikian juga Allah, dalam ayat 7 dikatakan, tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Saudaraku dalam Tuhan, dalam manuskrip 104 tahun 1893 paragraf 4 dikatakan, dalam penghitungan jumlah orang Israel, umat diajar untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan tidak bergantung kepada Tuhan saja untuk kecukupan dan pertahanan mereka dalam setiap keadaan darurat. Itu sebabnya tindakan Daud dalam membuat sensus agar mengetahui jumlah orang Israel adalah jahat di mata Allah. Padahal dalam Ulangan 7 ayat 6 dan 7 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Allah Bapa memilih Israel bukan karena jumlah, tetapi Daud oleh karena pengaruh setan mau andalkan jumlah. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 152 paragraf 2. Adalah suatu penghinaan bagi Allah ketika Daud menghitung jumlah orang Israel. Teguran Allah menimpanya,
karena ia menjadikan dirinya sebagai Allah, seolah-olah ia dapat mengetahui kekuatan pasukan Israel dari jumlah mereka. Sederhananya, Daud mengandalkan jumlah kekuatan manusia, tetapi Allah tidak melihat jumlah orang Israel untuk keberhasilan pekerjaannya. Pasukannya Allah berjumlah berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Mereka bekerja sama dengan orang-orang yang akan berhubungan dengan Allah untuk menjadi saluran terang. Nah, yang menarik dari Daud adalah dia akhirnya sadar dan bertobat. Dalam manuskrip 1/4 tahun 1893 paragraf 5 dikatakan, namun Daud tidak mempertahankan pemberontakannya seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang memegang posisi penting yang telah berjalan melawan Allah, dan ketika ditegur tidak mau mengakui dengan rendah hati bahwa mereka salah. Daud berkata kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." 2 Samuel 24 ayat 10. Namun demikian, Allah tetap menghukum Daud, dan Allah berikan dalam 3 pilihan. Pertama, kelaparan selama 3 tahun. Kedua, melarikan diri dari lawan selama 3 bulan. Atau ketiga, 3 hari penyakit sampar di Israel. Perhatikan jawaban Daud. Dia tidak membuat pilihan. 2 Samuel 24 ayat 14 berkata, lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Apakah tanggapan Tuhan atas jawaban Daud ini? Ayat 15 berkata, "Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000 orang." Tuhan Allah yang memilihkan hukumannya kepada Daud, yang mana Daud harus buat mezbah dan persembahkan korban, barulah tulah sampar itu berhenti. Saudaraku dalam Tuhan, tentang peristiwa ini Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 1/4 tahun 1893 paragraf 7. Sejarah ini harus dipelajari oleh semua anak Allah. Kita tidak boleh mengabaikan tipu daya setan, tetapi kita harus memahami cara kerja kuasa setan yang dengannya, jika mungkin, si jahat dapat memanfaatkan umat Allah dan menuntun mereka untuk percaya pada fasilitas mereka dan pada kekuatan organisasi dan lembaga mereka, dan tidak bergantung sepenuhnya pada Tuhan Allah Israel yang merupakan benteng mereka dalam setiap keadaan darurat. Karenanya, Efesus 6 ayat 10-13 berkata, "Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu." Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar kami tidak mengandalkan kekuatan diri dan kekuatan manusia, tetapi tetap bergantung kepada kekuatan-Mu, ya Bapa. Karenanya tolong kami, ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hidup kami, maka kami dapat bebas dari bisikan-bisikan jahat dari setan, yang coba mengalihkan kami daripada Engkau, ya Bapa, dan andalkan diri. Dan biarlah pengalaman Daud menjadi bagian kami, sadar dan mau bertobat. Dan meski kami menanggung hukuman, kami tetap datang mempersembahkan korban untuk memohon pengampunan daripada-Mu,
percaya akan belas kasihan-Mu yang berlimpah berlaku bagi kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.